Yang kedua, yang mana lebih bagus kaya yang amanah daripada ini? Ada hal lagi yang itu. Sebenarnya lebih sulit orang yang kaya untuk bersyukur pada Tuhan daripada orang yang miskin dalam hal bersabar. Karena kemiskinannya sudah mendorong dia untuk sabar. Tapi orang kaya, kekayaannya tidak mendorong dia untuk bersyukur. Mendorong dia untuk foya-foya. Jadi sebenarnya lebih sulit anak. Karena lebih sulit tentu itu yang lebih baik. Lebih baik punya harta dan bersyukur, amanah, daripada tidak punya harta lantas bersabar. Saya bertanya seperti ini, Prof, karena sering diantara kami itu sama Muslim ada seolah-olah beban gitu. Jadi mempunyai harta yang berlebih itu adalah beban, adalah dosa gitulah. Ini kan, jadi ini yang mungkin tidak dosa sama sekali. Kita dianjurkan carilah sebanyak mungkin dunia, tapi jangan letakkan ke duniamu, jangan letakkan materi yang engkau miliki di dalam hatimu, letakkan di tanganmu. Karena kalau dalam hati sukar keluar gitu. Kalau di tangan. Jadi Pak Quraisy, kita tahan dulu. Tidak ada sesuatu yang terjadi apapun yang keluar dari takdir. Ada tentang orang kaya yang amanah ataupun orang miskin yang bersabar. Tapi ini dengan dua kata tersebut, ada kaya ataupun miskin atau kurang beruntung lah Pak Quraisy. Apakah ini memang sudah ada dalam takdir dari Allah bahwa manusia diciptakan ada yang memang diberikan kekayaan yang berlebih, ada yang memang diberikan kemiskinan yang terbatas? Apakah itu memang ada takdir atau gimana Pak? Sekarang begini, tidak ada sesuatu yang terjadi apapun yang keluar dari takdir Tuhan. Nah, hanya persoalannya bagaimana kita memahami makna takdir. Takdir itu adalah sistem yang ditetapkan Tuhan. Kalau sistem yang ditetapkan Tuhan, di mana manusia tidak dapat keluar dari sistem itu. Manusia ditakdirkan tidak bisa terbang. Anda mau usaha terbang tidak bisa. Lalat lebih pandai dari Anda terbang. Demikian seterusnya. Saya biasa beri contoh, bola karet saya lempar ke dinding, dia akan melenting sekuat lemparan saya. Kalau ini rezeki juga begitu, ada sistemnya. Kalau Anda mau tunggu rezeki datang sambil Anda tidak bekerja, boleh jadi rezeki Anda sangat sedikit, boleh jadi Anda dapat melalui orang lain yang bersedekah pada Anda. Atau seperti mobil. Ada mobil balap, kecepatannya dan kemampuannya melaju melebihi mobil ini kan. Anda yang mengendarai mobil itu harus menginjak gas. Kalau Anda punya mobil itu mobil yang kemampuannya hanya 100 km sejam, betapapun Anda tekan tidak lebih dari 100 km. Tapi bisa jadi kurang kalau tekanan Anda kurang. Tapi rezeki begitu, ditentukan Allah, ini ada rezekinya. Tapi dia harus bekerja, dia harus mencari, harus injak gas. Atau boleh nggak saya menganalogikan begini, Prof? Antara apa tuh namanya tadi bicara takdir, itu dengan nasib berbeda gitu loh. Jadi misalnya begini dok, mohon maaf ya. Saya melihat kan manusia ditakdirkan tidak bisa terbang. Tapi dengan kekuatan ikhtiar dia, akal yang diberikan sama Allah dan bersyukur, dia bisa menciptakan pesawat terbang. Berarti akhirnya dia bisa mengudara. Seperti, nah itu namanya kita nasib kita. Masih bisa kita rubah untuk mencapai takdir yang terbaik. Mencapai takdir yang terbaik. Dan saya yakin Allah tidak menakdirkan manusia, tidak ada satupun manusia yang ditakdirkan tuh miskin. Atau tidak beruntung dari yang ini mungkin kita bisa dudukkan.
sebenarnya adanya orang miskin itu dibutuhkan. Iya betul, untuk berbeda. Atau adanya orang sakit itu kita butuhkan. Supaya kita bersyukur ya. Supaya kita bersyukur. Ya, Kalau ada zakat, jadi Tuhan mengatur itu. Hanya yang kita harus ingat, boleh jadi ada seorang yang dibatasi Tuhan rezekinya, tapi diberi rezeki lain. Betul. Ada orang miskin, lebih baik ya. Menjadi dia mungkin kalau disuruh pilih dia akan pilih jadi miskin. Ada orang kaya raya sakit jantung. Betul. Ya. Orang kaya raya anaknya narkoba. Iya. Ada orang miskin rezekinya terbaik. Jadi Tuhan adil. Iya, Tapi betul. jangan jadikan keadilan itu lantas persamaan. Benar. Saya kira begitu ya. Iya. Ya.